Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia, di dunia ini kami sudah Kau perkenankan mencicipi hidup surgawi. Semoga terang-Mu membimbing kami seumur hidup, hingga akhirnya kami memasuki cahaya-Mu yang abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita terkadang bahkan sering kecewa, marah, dan jengkel ketika orang yang melakukan pelanggaran justru mendapatkan perlakuan istimewa. Bahkan karena tidak bisa mengendalikan diri dan mulut kita, seringkali justru kita ucap adalah kata-kata yang melukai sesama yang sudah terluka karena kejatuhannya. Hal ini dilukiskan secara terang benderang dalam Injil hari ini. Ketika saudara bungsu yang telah menghamburkan harta dan kembali ke pangkuan ayahnya, lalu disambut dengan sukacita dan pesta. Si anak sulung dari keluarga itu kecewa dan marah karena merasa usahanya selama dia bekerja tidak pernah mendapatkan apresiasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, secara manusiawi kita dapat mengerti dan memahami sikap dan tindakan dari anak sulung itu. Bahkan dalam kadar tertentu saya boleh berkata bahwa itu wajar-wajar saja.
Tetapi mari kita sekarang masuk lebih mendalam dalam sisi kacamata iman sebagai orang-orang percaya. Kalau kita mengacu pada iman sebagai orang-orang percaya, maka melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, kita melihat cara yang berbeda dari Allah memperlakukan kita manusia yang berdosa. Melalui perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berbelas kasih, Bapa yang tidak pernah menyimpan dendam, amarah, dan sebagainya. Tetapi Ia adalah Allah yang penuh belas kasih, Maha Pengampun, Maha Rahim. Belas kasih Tuhan mengatasi keadilan, karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tetapi Dia mau supaya kita umatnya selamat. Dia bersukacita karena kita mau kembali kepadanya, seperti seorang ayah yang mengadakan pesta besar-besaran untuk anaknya yang memilih jalan pulang dari pilihan hidup yang tersesat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini juga mengajak kita para pendosa untuk kembali kepada relasi yang penuh kasih dengan Allah. Sebab Ia yang penuh belas kasih selalu menunggu para pendosa bertobat. Selain itu, gereja hendaknya pula menampilkan belas kasih Allah kepada para pendosa, sebab gereja seringkali dengan mudah menyingkirkan orang yang dianggap berdosa karena status perkawinan, pekerjaan, dan lain-lain, atau malah enggan mendekati, apalagi mengajak dan melibatkan mereka. Boleh jadi kita malah bersikap seperti anak sulung yang karena selalu berada bersama Bapa, merasa berhak untuk menolak kepulangan si bungsu. Kesetiaan kepada Tuhan hendaknya berjalan berdampingan dengan belas kasihan yang ditawarkan kepada sesama, bahkan kepada mereka yang berdosa sekalipun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus mengajak kita untuk menikmati dengan penuh kebebasan, kebersamaan, dan kesetiaan kita dengan Tuhan. Seperti kata-katanya, Engkau selalu bersamaku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hanya kalau kita bisa menikmati dengan penuh syukur kebersamaan kita dengan Tuhan, maka kita akan mudah bermurah hati dan berbelas kasih kepada sesama yang berdosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat yang sejati, yang semakin menyadari kerapuhan dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.